Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risdayanti dengan NIM 950102102 dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep uang dalam Islam. Adapun topik bahasannya yaitu yang pertama, pengertian uang, yang kedua, kriteria dan fungsi uang, yang ketiga, jenis-jenis uang, yang keempat, fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan Islam, yang kelima, uang dalam ekonomi konvensional dan Islam, yang keenam, time value of money dan economy value of time. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian uang. Dalam fikih Islam, istilah uang bisa disebut dengan nuqud atau zaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Ulama kontemporer mendefinisikan uang merupakan sesuatu yang diterima oleh seluruh manusia yang bersifat umum. Uang seperti timbangan yang dipakai untuk menukar segala bentuk barang akan ditukarkan dengan uang sebagai media pertukarannya. Uang ini berperan seperti timbangan yang menakar atau mengukur harga suatu barang tersebut. Selanjutnya yaitu kriteria dan fungsi uang. Adapun kriteria atau ciri-ciri uang yaitu yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Dan yang keenam, bendanya itu mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, adapun fungsi uang itu, yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai ukuran harga. Yang ketiga, uang sebagai satuan nilai. Yang keempat, uang sebagai media transaksi. Yang kelima, uang sebagai alat bayaran tertunda. Yang keenam, uang sebagai alat penyimpan nilai. Dan yang terakhir yaitu uang sebagai media penyimpan nilai. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Yang kedua, uang giral. Yang ketiga, uang basai. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang kedua, uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah Bank Umum selain Bank Indonesia. Yang ketiga, uang kuasai. Menurut Bank Indonesia, uang kuasai adalah istilah ekonomi yang digunakan untuk mendeskripsikan aset yang dapat diuangkan secara tepat. Uang kuasai ini terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan Islam. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang itu yang pertama sarana penukar, yang kedua penyimpan nilai, yang ketiga bukan barang dagangan atau komoditi. Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang itu sebagai alat tukar uang yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua, sebagai alat kesatuan hitung untuk menentukan nilai atau harga sejenis barang. Dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan. Pembahasan selanjutnya yaitu uang dalam ekonomi konvensional dan Islam. Dalam ekonomi Islam, penggunaan uang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak boleh diperoleh dari riba, maisir. Dan tidak selain itu, uang juga harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berinvestasi untuk kepentingan umum. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, penggunaan uang tidak terbatas dan seringkali digunakan untuk tujuan spekulasi dan investasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Adapun materi terakhir yaitu tentang time value of money dan economic value of time. Yang pertama, time value of money. Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Yang kedua, economy value of time. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Islam tidak mengenal time value of money. Yang dikenal itu economy value of time.
Itu saja yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.